Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk sekolah minggu online. Hari ini kita akan memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, akan apalagi banyak lagi nanti. Gimana? Di rumah masih betah? Sekolahnya lancar? Semuanya sehat? Rajin pakai masker? Rajin cuci tangan? Keren, semuanya mengikuti anjuran dari pemerintah. Sekarang sebelum kita akan lebih lanjut ke sana lagi, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Kita memuji dengan ceria, kita memuji dengan penuh sukacita. Kita nyanyi lagu Tuhan Sumber Gembiraku. Karena Tuhan adalah sumber gembira kita. Oke? Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu ini bisa lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Siap semuanya? Jika berdoa bagus, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat internet-Mu bagi kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang boleh kami rasakan setiap hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati ingin bersekolah minggu, ingin beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun berada di rumah masing-masing. Tuhan, berkati setiap alat yang boleh kami gunakan untuk sekolah minggu bersama ini. Biarlah semuanya boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mengakui baik segala dosa dalam hidup kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, adik-adik, ini sudah kesekian kalinya kita sekolah minggu online dari sejak corona mulai ada di sekitar kita. Nah, adik-adik tetap harus hati-hati ya, tetap semangat. Walaupun kita belum bisa bersama-sama, kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa ajak bapak, ibu, kakak, atau siapapun untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu hari ini ya. Nggak cuma hari ini sih, besok juga. Pokoknya adik-adik kalau sekolah minggu minta didampingi ya sama bapak ibu di rumah. Oke? Nah, hari ini Mas Andi mau cerita tentang seseorang. Kira-kira seseorang itu siapa? Hari ini Mas Andi mau cerita tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu adalah nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ceritanya ini masih awal-awal, belum Nabi Musa belum membawa keluar dari bangsa Mesir. Nah, suatu hari ceritanya begini. Nabi Musa waktu itu dia pekerjaannya adalah mengembalakan kambing domba milik mertuanya, yaitu Imam Yitro. Nama mertuanya Imam Yitro. Nah, dia mengembala kambing-kambingnya itu di padang rumput yang luas yang hijau. Setiap kali ia mengembala, dia memastikan
domba-dombanya itu kondisinya aman, makannya tercukupi, minumnya tercukupi. Nah, sampai suatu hari kan dia menggembala nggak hanya di satu tempat, kadang ke lembah yang sana, kadang ke gunung yang sana, kadang di padang rumput yang sana, kadang di gunung yang sebelah sana, kadang di mana-mana. Pokoknya yang penting ada makanan yang baik buat domba-dombanya, dia menggembala di situ. Nah, sampai suatu hari dia sampai ke gunung. Waktu dia menggembala itu sampai ke gunung yang disebut Gunung Tuhan. Ada yang tahu gunung apa? Iya, betul sekali, yaitu adalah Gunung Horeb. Ketika dia sedang mengembala di Gunung Horeb itu, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh, sesuatu kejadian yang mengejutkan, yaitu dia melihat semak berduri itu menyala, tapi tidak termakan oleh api, jadi hanya menyala saja. Kemudian ketika Musa mau memastikan kejadian itu, semak berduri itu, dia mendengar suara, "Musa, lepaskan dulu kasutmu, karena tanah ini tanah yang kudus." Kemudian Musa mengikuti perintah dari suara itu. Dia melepas tali kasutnya dan melepaskan kasutnya. Adik-adik yang belum tahu kasut itu apa, kasut itu kalau sekarang kayak sendal yang bertali-tali itu loh, sendal yang ada tali-talinya. Kasut itu kayak sendal tapi yang ada tali-talinya, ya kayak kalau sekarang kayak sendal gunung itulah yang dipakai buat para pendaki-pendaki gunung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Musa lalu melepaskan kasutnya tadi. Setelah itu dia datang ke arah semak berduri tadi. Kemudian Musa mendekat ke semak duri yang menyala tadi. Di sana Musa mendengar suara yang berkata, "Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Nah, di situ Musa semakin takut nih. "Oh, ini aku sedang bicara dengan Allah." Kemudian dia mendengar suara lagi, "Musa, aku sangat mengasihi umatku Israel. Aku sudah melihat kesengsaraan umatku Israel di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan permintaan tolong mereka. Aku akan menuntun mereka keluar dari Mesir dan akan memberikan mereka tanah yang subur dan kaya raya." Kemudian Allah berkata lagi, "Musa, engkau telah mengerti maksudku. Sekarang aku mengutus engkau, pergilah kepada Firaun dan bawalah bangsa Israel pergi keluar dari Mesir." Nah, di situ Musa kemudian menjawab, "Tuhan, aku ini hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin aku bisa melawan Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Itu tidak mungkin." Kemudian Allah menjawab lagi, "Musa, aku ini Tuhanmu. Aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir." Kemudian Musa menjawab lagi, "Tuhan, tapi bagaimana mungkin nanti bangsa Israel bisa percaya kepadaku? Aku ini bukan pemimpin mereka. Aku ini cuma manusia biasa." Kemudian Allah menjawab lagi, "Musa, katakanlah kepada bangsamu bahwa Allah nenek moyangmu yang telah mengutus aku untuk membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Setelah Musa bertemu dengan Allah tadi, kemudian dia membawa kawanan domba-dombanya yang sedang dia gembalakan dan pergi melaksanakan tugas yang telah diberikan Allah kepada Musa. Nah, cerita ini cukup sampai di situ adik-adik, yaitu tentang Musa yang bertemu dengan Allah dalam wujud semak berduri yang menyala tapi tidak terbakar. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita Musa hari ini adik-adik? Betul sekali. Kita harus siap
diutus sama Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita, kayak Musa tadi awalnya dia ragu-ragu nih, mau nggak ya, dia aduh Tuhan, aku tuh masih kecil, aku tuh masih belum bisa ngapa-ngapain. Tuhan kalau mengutus kita, pasti Tuhan akan memampukan, Tuhan yang akan menolong kita. Ya adik-adik, cerita kita hari ini cukup sekian, yaitu cerita tentang Musa yang bertemu dengan Tuhan. Cerita tadi dapat adik-adik baca di Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Nanti dibaca masing-masing di rumah ya. Oke? Oke dong. Firman Tuhan hari ini sudah selesai, saatnya kita bilang amin. Oke? Semuanya, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu baru. Judulnya adalah Tuhan mengutus kita. Nah, nanti adik-adik yang bisa belajar bareng-bareng ya. Nanti di bawah sini akan ada teks yang muncul. Oke, semuanya. Lagunya seperti ini. Bisa? Kita ulangi sekali lagi ya, biar adik-adik lebih bisa. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Nah, ini sudah belajar lagu baru. Nah, sekarang sekolah minggu sudah selesai, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergembira bersama. Mari kita akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sikap yang bagus, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami selama kami mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya cerita dari sekolah minggu hari ini boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, kami juga berdoa buat pandemi virus corona ini semoga segera berakhir dan kami bisa bersama-sama berkumpul sekolah minggu bersama-sama lagi. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan mengutus kita ke dalam dunia dengan senang.